Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Dumateng para sedherek ingkang satu kinurmatan. Puji syukur wonten kersane Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Katiting dalu menika kula lan panjenengan sami saged kembal manunggal wonten swasana pahargyan. Swasana ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah kanthi pinaringan milujeng ing sambi kala mboten wonten ngalangan setunggal punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Kalau dalam bahasa Indonesia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam unjuk kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah wa syafaatut ummah, Nabi ingkang tansah kita tenggo syafatin benjang ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita sedaya termasuk umat panjenenganipun Kanjeng Nabi ingkang benjing tansah pinaringan syafaat para sederek dumateng para sederek sedaya atau Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, kita melanjutkan session yang kedua, Omdo, omong doang. Kalau kemarin ngomongnya ngalor ngidul, ngetan ngulon. Kalau sekarang omongannya kanan kiri, depan belakang, kagak jelas. Pokoknya omdo, namanya juga omdo ya, suka kita lah gitu. Tapi insya Allah omdo kita ada manfaatnya. Karena apa? Karena kita bertemu ngobrolnya sama kiai. Kalau omdonya sama orang saya, paling ujung-ujungnya cuman konten. Nah, kalau ini memang beda lagi nanti pembahasannya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya boleh kok memberikan kolom komentar, kemudian mengkritik atau memberikan saran kepada kita melalui komentar saya. Nggak apa-apa, pilih saja. Nah, sekarang ini pembahasannya ada yang sangat menarik. Soal apa ya? Kayaknya Kiai Murtani yang punya pembahasan. Itu Kiai atau Kiai? Biar jelas Kiai. Nah, biar jelas. Itu sama Ibu, gantian saya sama Ustadz. Ini ada pertanyaan yang sangat umum atau saya perlu bacakan kembali tapi saya masih ingat lagi dicas handphonenya. Di dalam. Tapi yang mesti bertanya kan saya Kiai. Oh iya. Saya mewakili mereka. Nah, pertanyaan kan begini. Ada seseorang menikah tapi beda usia. Seorang perempuan menikah sama laki-laki yang beda usianya 35 tahun. Yang perempuan itu apa namanya ya? Masih agresif. Agresif itu libidonya mati tinggi. Pokoknya masih tinggi itu nafsunya lah begitu. Nah, kebetulan karena yang laki-laki itu sudah 65 ke atas sehingga dia udah nggak bisa memuaskan si perempuannya. Kemudian takut kalau sampai nanti tidak kuat menahan, kemudian mencari pil pria idaman lain. Akhirnya dia mencari alat pembantu untuk pemuas dia. Kemudian suaminya sih mengizinkan. Gimana sih kalau nggak mengizinkan, punya istri masih muda kok, ya takut hilang lah. Itu salahnya. Kadang laki-laki mas songong, udah tahu tua, cari yang muda-muda. Sepandan ngapa? Begitu giliran dia sudah tidak mampu, istrinya sudah masih kuat, nah kebingungan. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau perempuan gayanya mah cari suami yang ganteng kayak saya. Terus yang kaya begitu. Giliran dapat suami yang kaya, yang gagah kayak Ustadz Awaludin, udah stres nih, mau keluar takut dilirik olah, mau dilirik orang begitu. Ya, itulah konsekuensinya punya suami yang ganteng-ganteng kayak kita ini. Sombong. Nah,
Pertanyaannya adalah ketika dia bertanya kepada ustadz yang lain, katanya kalau pakai alat pembantu itu diperbolehkan dengan beberapa catatan. Kalau dia perang atau jauh dalam kondisi darurat, tugas bertahun-tahun nggak ketemu, diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada masalah, ya itu yang diharamkan. Nah, pertanyaan ini yang menjadikan problem karena ternyata laki-lakinya bukan sesuatu yang darurat, maksudnya pergi jauh atau enggak, sama-sama masih di rumah. Nah, ini saya mau tanya sama siapa dulu ini? Yang tuaan duluan. Oh, yang tua dulu. Selamat Kiai. Ya, yang tua duluan, Pak. Gimana Kiai? Itu pendapatnya Kiai. Malah kita bahas di sini ini sebetulnya pertanyaan yang ada sampai di saya. Kalau untuk pertanyaan yang pernah dijawab sebelumnya kami juga menjawab tapi belum bisa menguatkan. Pada dasarnya memang pertanyaan itu menjadi asbab sebagai dilema di dalam kehidupan rumah tangga. Beliau memang seorang ahli juga, tapi di dalam ahli hukum, bukan di dalam ahli agama. Nah, bersonding kepada masalah yang dia juga wajib untuk mendapatkan jawaban yang valid dan yang bisa diridhoi, maka jadi pertanyaan yang menjadikan saking care untuk satu keterbukaan. Memang pada dasarnya sang suaminya si A ini tidak bertugas, cuman dikondisikan di masalah pertaut umur yang jauh. Ya, langsung ke pertanyaan aja, jawaban aja, jangan diulangi lagi. Nah, kalau pertanyaannya itu yang saya bilang, menurut di dalam fikih itu ikhtilaf pasti ada dengan perbedaan. Kalau yang sering kita banyak dengar itu bahwasanya ada yang membolehkan dan ada juga yang memakruhkan sampai mengharamkan. Di sisi lain kita lihat yang mengharamkan ini memang punya poin-poinnya dan yang menghalalkan ini juga punya poin-poinnya. Tapi kita ambil jawaban di antara satu. Kalau memang membolehkan itu dalam arti mungkin seizin suami. Yang kedua, kekurangan dari masalah fisik biologis yang tidak mencapai dengan orgasme yang sangat baik. Yang ketiga, dalam keadaan darurat. Mungkin dia dalam keadaan tugas yang sangat jauh dan yang sangat lama, dan mungkin dia juga pelayaran. Nah, ini menjadi menjadi asbab yang diperbolehkan. Tetapi kalau memang setiap hari ketemu, terus saya fisik masih bagus, libido kedua-duanya masih, staminanya masih bagus, nah ini yang bisa menjadi kategori untuk dikategorikan haram atau makruh. Tapi di dalam rumah tangga, andai kata dia tiap hari ada, tetapi beliau juga memang secara psikologis jangan sampai terjadi perzinahan, maka sang suami mengetahui dan dia coba membeli satu alternatif jalan keluarnya dengan seizin dari sang suami. Nah, ini yang saya sudah sampaikan bahwasanya ada di antaranya poin-poin yang harus kita menjadikan darurat. Bahwasanya bukan masalah tugas, tetapi masalah usia dan kemampuan stamina. Masuk dalam uzurnya juga. Dalam ikhtilaf ulama itu juga mungkin yang sedikit saya sampaikan fikih Hanafi itu diperbolehkan. Jadi konteks dalam diperbolehkan itu kalau memang si istri tanpa sepengetahuan suami itu boleh. Yang kedua, suami mengizinkan itu boleh atau tidak. Kan ada dua pertanyaan. Dalam arti diperbolehkan, nah itulah harus melewati dari dua pertanyaan itu. Sudah seizin atau belum seizin. Mungkin akan diperjelas juga oleh Bang Awal nih, kalau memang bisa sambil omdo ya, omongan malam doang gitu kan. Ini bagian dari dilema sosial. Semua sebetulnya ada pertanyaan ini, cuman agak sedikit sungkan orang dalam
secara forum umum yang mungkin dia japri kan. Memang waktu itu saya sempat sampaikan, nih mau ada pertanyaan apa nih enak nih gitu kan. Dia cinta dengan ulama-ulama Aswaja, tapi dia tidak belum mensonding kepada ulama Aswaja, tapi dia sonding kepada ulama-ulama tetangga sebelah yang diperbolehkan. Jadi masukan yang nanti sudah dia masukkan di dalam pendapat ulama lain, maka akan menjadikan sinergi dengan ulama-ulama yang pendapatnya ikhtilaf yang agak berbeda. Ini yang kita menjadikan ilmu di dalam satu kajian malam ini. Ini bukan kajian Omdo. Ya, Omdo. Ustaz. Ya. Ini bukan kajian Omdo. Kalau kita berbicara konteks fikih tentang permasalahan bolehkah mempergunakan alat bantu seksual demi sebuah keharmonisan rumah tangga. Ya. Kalau berbicara fikih ini amatlah kompleks. Amatlah kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena yang namanya fikih itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan secara pengambilan dari segi hukumnya. Nah, kalau saya singkat cerita, boleh tidak menggunakan alat bantu untuk keharmonisan rumah tangga. Ya. Bagi saya itu diperbolehkan. Karena kalau merujuk dalam sebuah kaidah usul fikih itu kan dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya. Bahwa sesuatu yang darurat itu diperbolehkan. Contoh begini. Kita takut terjatuh dalam sebuah hal yang sifatnya penistaan. Misalnya, kemudian kita melakukan onani. Itu diperbolehkan dari sebagian para ulama. Karena apa? Karena untuk meminimalisir sesuatu yang lebih kecil. Nah, itu dia. Tapi ada asbabnya. Nah, itu pasti ada asbabnya. Asbabnya apa? Ketimbang jatuh kepada yang lebih besar, lebih baik melakukan yang kecil itu. Nah, sekarang kenapa saya diperbolehkan? Karena gini, dalam sebuah ayat kan dijelaskan. Waja'alnakum bainakum waja'alna mawaddata warahmah litaskunu ilaiha. Gitu. Bahwa konsep dalam sebuah pernikahan itu adalah litaskunu. Sebuah bentuk ketenangan. Kalau dalam rumah tangga saja tidak ada sebuah ketenangan, salah satunya adalah faktor biologis, maka akan menghancurkan dalam rumah tangga itu sendiri. Resah. Nah, resah. Kemudian saya pernah mendengar itu dalam sebuah artikel, bahkan MUI daripada Bogor itu memperbolehkan memakai obat kuat. Kenapa? Karena ternyata faktor daripada banyaknya sebuah perceraian, perselingkuhan dan lain sebagainya adalah urusan ranjang, ketidakpuasan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan memperbolehkan memakai obat kuat. Nah, itu aja memperbolehkan obat kuat, apalagi menggunakan media lain yang tadi Kiai Murtani bilang itu ketika ada sebuah persetujuan. Yang penting apa? Terjadi sebuah harmonisan. Intinya boleh. Bukan persetujuan ya, tapi ya keharmonisan. Karena apa? Kata dasarnya di Kalau sini. memang beliau si lakinya itu kan sudah menyampaikan ketidakmampuan. Tidak dimampuan untuk melayani, berarti kan di bawah Tapi kalau itu si suaminya mampu, tapi suami masih satu rumah, gitu kan, bukan pelayar atau bukan seorang petugas dinas. Nah, itu kan di asbabnya ada poin-poin yang harus diperbolehkan. Nah, istilahnya itulah kalau memang pertanyaannya tadi itu bahwasanya suami memang sudah angkat tangan. Dalam arti dia ini sudah betul-betul tidak bisa tahiyat akhir. Karena mungkin diabetes. baru tahiyat awal. Nah, iya, tahiyat awalnya kayaknya udah Bentar aja. ya. Atau editansi lah. Iya, itu? iya. Injukulasi dini. Iya, Tanpa hasil. tanpa hasil. Jadi enggak, ini lain. Kalau dia tadi ini poinnya memang masalah asbabnya itu adalah sudah tidak mampu tahiyat akhir. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maka itu menjadi asbab diperbolehkan. Tetapi kalau dua-duanya masih kenceng dan suaminya pulangnya sore,
tiap hari masih ketemu, nah itu yang tidak diperbolehkan. Dalam arti gini, tunggu aja suaminya pulang. Tapi kan bukan arti diperbolehkan atas dasar izin kan, jelek suaminya kan. Ya karena ada sebab Kalau uzur. dasarnya cuma izin saja, bisa saya pertanyakan, bagaimana kalau pakai punya tetangganya, Bukan. lalu suaminya mengizinkan? Nah, kalau pertanyaan yang dibahas kan benda mati, apa ada aturannya di situ, ada perbedaan hanya benda mati kan enggak? Kalau Kalau takarannya hanya sebatas izin suami. kalau takaran antara benda mati dengan benda hidup, kalau dibilang punya tetangga itu ya beda. Nah, jadi Gitu ya. konsepnya realnya sangat jauh. Ini kan sama juga kalau anak kita dipangku tetangga nggak apa-apa, tapi kalau suami kita dipangku tetangga, nah ini yang nggak boleh gitu kan. Nah ini yang menjadi satu pertanyaan, lebih sayang anak apa lebih sayang istri? Karena kalau lebih sayang anak itu, kalau kita pulang kantor, anak kita kedodoran, karena kita taikin. Tapi masuk kamar, bini kita kedodoran, diterusin. Nah itu yang jadi lebih sayang anak dibandingkan lebih sayang Oh, istri. kayaknya keren Ya sih. omdo kan omdo ya. Gitu. Namanya juga omdo ya. Omdo ya. Bebas-bebas saja. Bebas-bebas. Jadi bebas-bebas saja. Bapak Ibu juga boleh ikut-ikutan kok. Jadi ada Omdo syarat-syarat di apa? poin-poinnya. Ya, jadi nggak perlu abong-abong dia sama-sama gawi, sama-sama kuat, tetapi tugas juga nggak jauh, stamina masih oke, tetapi hanya untuk istilahnya ini sensasi atau fantasi itu yang menjadi ikhtilaf yang masih tidak diperbolehkan karena engkelnya masih hidup gitu kan, shopbackernya masih jalan. Nah kalau shopbackernya udah nggak jalan ya mungkin itu menjadi asbab diperbolehkan. Ya nggak jadi masalah. Yang penting kalau memang itu izin dari suami, udah saya udah angkat tangan, silakan. Nih malah yang saya belikan, sampai dibelikan ternyata tidak boleh masuk saat itu, karena harus ada rekom dari dinas kesehatan, BPOM ya mungkin, yang kedua dari rekomendasi dari surat kedokteran. Itu sangat ketat saat itu, disangka diperjualbelikan. Akhirnya dia Jadi begini Bapak Ibu, di sini itu omongannya orang lagi kena PPKM. Jadi daripada dia pusing pikirin habis makan kerja bebek. ke arah, makan bebek juga. Makan bebek ketemu sama orang yang lagi swine. Bebek bahkan ngomongnya memek gue. Nah itu karena swang. Ya, swing. Saya lagi tertarik sama tadi malahan ini arah ke tadi tentang obat kuat. Nah, dengan itu tertarik. Berarti ketika kita daripada istri saya kok kayaknya agak puas sama saya ya. Bingung saya gitu. Berarti diperbolehkan ya obat kuat. Padahal obat kuat sejenis yang mana? Padahal obat kuat itu Viagra. Hajar jahanam lah gitu. Obat kuat apakah semua obat kuat itu boleh atau ada aturan-aturan batasan-batasan dalam menggunakan obat kuat? Ya. Aku masih pegang ini. Menggunakan obat kuat juga haruslah sesuai dengan Dosis. keperluan dan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi badan juga. Ada obat kuat yang memiliki sebuah efek samping, misalnya sampai diri kita sendiri menjadi orang yang terdolimi, Viagra. misalnya dengan Viagra. Kita pun merasa tersiksa, maka itu pun tidak diperbolehkan juga. Maaf. Pakai kentut yo. Ya, bablas. Kalau mau Iklannya, Viagra. Bebek. Bebek, Naruh bocor. bebek ini. Maaf. Gitu kan. Nah, itu dia. Nah, sekarang zaman sekarang itu kan yang namanya obat kuat itu kan beraneka ragam, Ustadz. Jadi memakai sebuah obat kuat demi memuaskan seorang istri itu diperbolehkan Dengan catatan obat dengan kuat itu catatan yang tidak membahayakan untuk bagi Kedua-duanya. penggunanya atau kedua belah pihak. atau obat-obat yang memang dilarang nggak boleh. Nah, misalnya nih pakai Ismail kan, pakai misalnya contohnya dengan hajar jahanam, gitu kan. Jahanamnya hajar jahanam, kalau hajarnya saja kagak boleh, jahanamnya juga kagak boleh. Tapi kalau dipadukan hajar jahanam baru boleh. Nah, itu dia. Kecuali hajar umi dosa besar. Ya itulah Nah, dia. itu. Jadi intinya selama obat tersebut tidak membawa sebuah kemudaratan yang lebih. Kalau selagi pertama itu obat-obatan yang tidak dilarang oleh pemerintah dan agama, yang Tidak mempunyai efek Nah, samping. terus yang kedua tidak punya
efek samping kan ada obat tidak dilarang, tapi ternyata ada efeknya samping buat kita, itu juga boleh ya. Betul. Berarti kalau seperti tongkat ale yang di Malaysia, Hajar Jahanam, Jakarta kalau Bandung, Jakarta, Jambu. kok apa Jakarta Iya. Bandung? Iya, Ustadz juga manusia. Saya lagi mikir, kalau mau apa namanya berhubungan badan sama istrinya dari Jakarta sampai ke Bandung, aku pikirnya gimana caranya main? Itu singkatan orang Indonesia itu. Iya. Jakarta Bogor gitu. Durasi antara Jakarta dan Bandung ini kan Itu, 2 jam. iya, 2 2 jam jam. setengah lah. Maksudnya Iya, begitu. iya. Nah, jadi bisa secara long time Iya. itu bisa mencapai 2 jam misalnya. Saya curiga, kok apal kan? Iya. Ya. Kirain yang apal saya saja. Ternyata ada yang lebih Ini pun saya ilmunya dari beliau gitu. Makanya saya paham. Cintamu panjang sepanjang tol Cipali. Nah, Iya, 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 iya. Jadi intinya gitu, Ustaz. Jadi diperbolehkan selama untuk sebuah keharmonisan dalam rumah tangga Iya, dan tidak menimbulkan sebuah efek kemudaratan yang jauh lebih merugikan daripada orang yang memakainya. Gitu. Iya, iya, iya. Berarti kalau ada istri itu yang dia hipertensinya tinggi, hipertensi bukan, Hipersek. hiperseknya tinggi. Kemudian laki-lakinya kagak mampu. Biasanya kalau laki-laki yang hipersek, perempuan masih bisa mampu. Tapi kalau perempuan yang hipersek, itu laki-lakinya yang kelabakan. Nah, terus solusinya bagaimana untuk perempuan itu? Makanya obat kuat itu kan diciptakan bukan untuk perempuan, untuk laki-laki semua. Oh, perempuan nggak ada ya? Nggak ada. Makanya begini. Salah satu untuk mengurangi daripada libido tinggi, terutama seks yang tinggi. Puasa. Ya. Ini simpel saja. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensunahkan kalau bagi perempuan itu dicabutin bulunya, Oh, bukan dikerok, dicabutin malah. dicabutin. Lah, keluar air Jadi mata. kalau laki-laki sunnahnya itu Baru dikerok. satu udah keluar Kayaknya air udah mata. pengalaman. Itu dia Seumur umur kayaknya. saya belum pernah nyabutin. Nah, jadi kalau per laki-laki sunnahnya itu dikerok, kalau perempuan itu sunnah dicabutin. Ini Nangis. kayaknya istri saya perlu dipanggil. Nangis. Kenapa? Kalau dia semakin dikerok, Hmm. maka secara otomatis itu akan menumbuhkan yang namanya libido lebih tinggi. Sampai lagi nggak sunat ya. Nah, itu dia. Itu kalau nggak sunat juga wanita menjadi tidak kepuasan yang Nah, terbatas. Nah, biasanya antara perempuan, kalau laki disunat itu kan kelihatan Iya. sesuatu yang dipotong. Kayak gimana, kayak gimana? Nah, kalau perempuan, Kayak gimana, coba bisa kalau lihat. perempuan yang belum disunat istilahnya atau Ah. disunatnya setengah, Ah. itu biasanya antara permukaan dengan daging ini lebih dia. Ya, itu yang Permukaan. menjadi lebihnya banget, Nah, nggak pernah puas di situ. Kalau istilah bahasa kedokteran itu kloris ya, kloris ya, kloris. Nah itu dia kloris. Kolor manis. Nah kloris itu biasanya dia lebih, jadi nggak rata. Ya, ada jenggernya. Nah, itu Jengger, ada jengger. bahasanya. Ya, ada jengger. Itu yang kayak begitu disunahkan untuk dicabutin. Itu bukan dikerok. Kalau dikerok itu semakin hot. Gitu. Makanya Perlu saya ulangi lagi. kalau kalau nyari yang perempuan kedua, yang punya- nyari yang nggak ada berarti. Kalau perempuan yang hiperseknya tinggi, katakan laki-laki kagak kuat tuh, gimana solusinya untuk menangani itu? Sedangkan obat kuat itu adanya katanya untuk laki-laki saja, perempuan kagak ada. Nggak Kata ada. begitu. Oh ada. Oh ada. Ada. Apal beliau nih, lama digelodok. Apa? Udah jangan ditunjukin, tenang. Jangan Nanti ditunjukin. kalau saya kasih tahu ada obatnya. Oh jangan. Ini aja udah Beliau kelapakan. lama digelodok kayaknya nih. Mantan penjual obat. Nah, terus solusinya jangan dikerok. Kalau dikerok semakin hot. Mestinya harus bulunya dari kemaluan. Pakai beli pinset modal goceng. Begitu. Perasaan saya nggak pernah nyapu-nyapu. Maksudnya gimana? Nggak ada siaran ulang dah. Yang dikerok punya siapa? Punya Enggak, itu tetangga. Ya punya tetangga, saya punya mu. Kalau nggak ada itunya gimana? Pakai duit gopean ini gogam. Makanya kalau enggak, yang paling efektif itu sebenarnya pakai menggunakan alat cukur. Yang pakai alat kan enak tuh, serung. Nah, kalau untuk membersihkan sebatas membersihkan. Tetapi hikmah daripada disunahkannya bagi wanita itu untuk dicabut adalah untuk menurunkan sebuah libidoditas dalam sebuah seksualitas. Enggak. Begitu. Bener. Dan Karena itu kerok aja sakit lagi.
yakin sakit. Iya kan enak Bu, jadi kayak ini sedih mulu gitu, keluar air mata. Baru satu nangis sebulan. Awas ya ntar malam tiba-tiba aku dicabutin. Ya enggak lah, kurang kerjaan. Ada pertanyaan nggak Bun? Lah orang ceritanya tadi ngalor gitu. Enggak, lain lagi. Ini Namanya udah juga Omdo. lain lagi. Yang Bu, ini Bu, ada pertanyaan Bu. ya, Omdo, Bu. coba Kalau di enggak Omdo. pertanyaan Omdo aja deh. Omdo deh. Ya kan kalau rumah tangga sekarang ini apalagi ibu muda ya, kebanyakan itu kan ya itu permasalahannya kan di layar. Nah, banyak laki-laki yang usia muda tapi dia sudah impoten. Ini buat udah Nah, kagak kuat. sunatnya pakai laser tuh. Impoten. Pengaruh besar. Nah itu satu permasalahan lagi yang memang tanpa disadari ya dari Sibuk pekerjaan, Iya, karir. terus stres, Rajin duit. alhamdulillah begitu. Nah, sedangkan si wanitanya ini masih kayaknya kalau Tinggi. itu tidak terlalu berpengaruh di wanita, itu lebih pengaruh ke si laki-laki. Nah, itu bagaimana tuh cara mengatasi untuk permasalahan yang Solusinya. solusinya untuk usia muda tapi sudah Iya. impoten. Kalau pengalaman saya ini pengalaman saya pernah ngalamin, mungkin istri tahu. Ketika itu saya ceritain ketika saya jatuh, Ini buat siapa nih? Oh, kating Kan- kalian buat saya. Wah. habis kita punya Set. Lepak. masih Mau spray sampai Masih. begini, spray sampai begini Masih. nih, spray nih. Sampai ngasih jempol belakang gitu. pengalaman saya dulu waktu saya punya masalah sempat 6 bulan ya, pikiran terus tegang ya Mi ya. Iya nggak bang? Nggak, penat itu bisa nggak berdiri Bu? Bisa. Bisa. Terus saya tanya sama teman saya juga begitu. Jadi sama ya, oh problemnya Pikiran. pikiran. Saat itu langsung saya rubah. Berarti jangan langsung mindset saya rubah. Jangan sampai gini. Ini kalau sampai begini Saraf bahaya. atas sampai bawah Udah bahaya. connect. Bukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang si istrinya harus membantu, memberikan semangat, melayani dengan bagus. Enggak usah kamu seperti itu. Tiap hari kamu tak perkosa itu masih kata kamu loyo. Bukan begitu Bukan, maksudnya. maksudnya dulu. Waktu ini kan pertanyaan kamu dengerin dulu toh. Zaman ibu masih jadi SMK mungkin. Beliau menceritakan bahwasanya pikiran itu pala Enggak, atas dia yang mensupport saya. Justru dia mensupport saya selama 6 bulan berpikir. Terus saya masihnya nggak begitu paham Bu. Ya mungkin begitu karena mereka sibuk bekerja, sebegini nggak disadari, tiba-tiba loyo. Nah, terus istrinya merasakan begitu 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah, lama-lama akhirnya kan merasa jenuh, merasa bosan, merasa tidak tersampaikan semua. Udah uang kakak punya, nggak pernah diperhatiin, hubungan rajam juga masih tidak terpuaskan. Lama-lama lihat kok ada agak bening sedikit, ngelirik dia, tetangganya, saudaranya, tetangga, temennya. Akhirnya dia ikut reuni, tiba-tiba ketemu teman lama, kanteng deh begitu. Yang kamu ceritain siapa? Ini kan pertanyaan. udah itu. Yuk, jangan pakai sinopsis bentil sih, ini skripsi kesimpulan Kalau ini. Omdo itu jangan baperan. Loh, mau kan dari yang dibicarain kan aku. Ini kan contoh. Nah berarti solusinya Bu, pertama itu harus tenang dulu, dibikin fresh dulu, dibikin senang dulu, dibikin bahagia dulu. Ketika ada problem dan masalah atau pekerjaan yang susah, udah tenang aja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang harus dengan beberapa minuman-minuman, ramu-ramuan, bukan suplemen-suplemen seperti obat-obat itu enggak. Kalau pengalaman saya, itu saya yaitu minum air jamu, kemudian air jahe, minum air hangat, mandi pagi. Dengan begitu, kalau nggak begitu kan kita, kalau sudah sampai terlanjur, wow yo begitu 2 tahun sampai 3 tahun, Wah, mau susah. mengembalikan susah. Ya, betul. Susah kalau sudah Jadi begitu. Nah kayak solusi untuk bagaimana mengatasi sebuah Masalah. bentuk atau masalah daripada impotensi. Karena perlu dipahami juga bahwa faktor penyebab daripada impotensi itu rata-rata 85% adalah faktor lelah dan pikiran. Gitu.
Nah, sebenarnya ada hal yang sangat sederhana. Kenapa sepertiga malam itu kita diperintahkan untuk sholat dan mengambil air? Istilahnya wudhu lah. Bahkan ternyata banyak hikmahnya. Ketika kita bangun malam, kemudian kena air wudhu atau mandi tengah malam, sepertiga malam itu, Seger ya. itu ternyata Naik, bisa buat naik. menghidupkan daripada saraf-saraf atau sel-sel yang sudah mati. Jadi bisa sebagai bentuk terapis. Jadi mandi atau kalau perlu di bak itu dikasih es Bunga. batu, Bukan es batu biar tambah dingin. Seperti mandi di puncak. kirain Jadi kayak udah bikinnya ngerebon. Gitu. Jadi kayak udah ngerebon. Nah, terus kedua bisa juga dengan diterapis dengan minyak zaitun. Jadi caranya itu diurut-urut. Coba gimana? Urut, diurut. Ntarnya itu yang turut apanya? Tangannya. Pokoknya yang berdirinya. Iya. Gitu diurut-urut. Dipasangin gak kan? Nah, selama dalam proses penyembuhan tersebut, proses dalam masalah mengembalikan fungsi yang seharusnya, perlu yang namanya sebuah ikhtiar yang pertama kali ditanamkan kesabaran. Yang kedua adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa dia akan sembuh. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah berkeyakinan bahwa dia tidak akan sembuh, sampai kapanpun tidak akan sembuh. Seperti doa. Nah, seperti doa. Mindset harus dirubah. Nah, itu mindset harus dirubah. Makanya salah satunya adalah mandi malam dengan air yang dingin. Bukan malam, mandi pagi. Mandi pagi Jangan malam. boleh. Mandi pagi sepertiga malam. Itu, itu sudah masuk pagi. Nah, itu. Nah, kemudian diurut-urut dengan cara perlahan-lahan. Barangkali ikhtiar. Apalagi yang ngurut sebelahnya. Nah, Ini beliau. Inti maksudnya. gitu. Jangan saya. Siapa lagi sebelahnya? Ikan. Sebelah tidurnya ada. Itu apa ikan apa dia? repot. Ini kan saya mau nanya sebelah. Di antara ini Kalau ikan pas sama tidur ini. sebelahnya kan istrinya maksudnya. Kalau saya kan pantas sebelah. Ini ngomong. Kalau ini sebelahnya ya beliau. Tapi malah justru yang bagus tuh ngurutnya yang perempuan. Iya, betul. Kenapa? Biar di situ ada efek sebuah Bentar, rangsangan. saya pertanyaan saya. Itu yang perempuan ngurut apanya? Nah, Badannya. Detail banget pikirnya ini. nah makanya begini. Dan tak. Sebenarnya ini nyambung gitu. Sekarang Pegang ini bagaimana? aja nih Ustaz. Cara Contoh ngurutnya. begini Ustaz. Iya, iya. Hukumnya bagaimana melakukan apa ya? Bentuknya play apa kan bahasa? Foreplay. Yaitu menghisap kemaluan pasangan. Boleh itu. Ya kan? Di dalam Menghisap, ngomongin itu. menghisap kemaluan pasangan. Gitu kan? boleh Ya kan? Nah, sebenarnya dalam Halo. foreplay ini, ya kan? Foreplay ini sebenarnya ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau untuk sebuah keharmonisan ada yang mengatakan boleh-boleh saja, kan gitu. Tetapi yang penting aman. Bukan tetangga. Tapi Nah, beberapa ulama tadi fungsinya di situ mungkin. Iya. Ya, salah satunya ini bagi impotensi. Ini mungkin dirangsang dengan seperti itu mungkin bisa kembali. Begitu. Ustaz. iya, betul betul. Kalau pakai tangan kan terlalu keras. Barangkali dengan sentuhan-sentuhan Yang berbeda. Tadi terapis edit, lidah tadi itu edit. bisa lebih Edit. baik. Nggak ada rapat, nggak ada omdo kedua. Omdonya ke sini semua. Nggak boleh omdo. Om dari sini. Tak diedit, tak diedit. Nggak apa-apa ngerokok aja bebas di sini. Namanya juga omdo. Di sini bebas. Berarti setiap problema dalam rumah tangga itu efeknya lebih besar apabila permasalahannya di Banyak, paling banyak. jadi efeknya begitu besar ya, entah Iya. itu masalah kecil jadi besar, terus Iya. lagi hal-hal yang sepele jadi Iya. besar. Tapi saya rasa bukan di ranjang. Kalau ranjang itu kan tempat tidur. Ya bentuk besi. Ya kalau cuma kasur di bawah itu kan bukan ranjang. lepek. Ini istilah Kacau, kata iya. ya, istilah Lagian kata. kalian pada lucu. Itu ranjang benda mati kenapa disalah-salahin? Jadi makanya perlu ya dalam keharmonisan rumah tangga itu perlu banyak gaya. Kayak model. Model. Kadang di dapur, Sawah ladang. kadang di ruang tamu, kadang Di akuarium. Kadang yang enggak kan akuarium. Jadi itu sangat penting. Iya, Banyak iya. model itu. Kenapa? Akan menumbuhkan sebuah keharmonisan. Variasi. Jangan Sensasi lah. jadi jangan monoton. Kita kalau monoton aja nggak enak. Kita makan nasi terus nggak ada lauknya misalnya. Sebenarnya sih Ustaz berantem dulu sensasinya lebih hot. Oh, Nah, Habis gitu. berantem jadi baru wah. Tapi nggak juga, Bu Haji. yang ditakuti habis berantem
terus bablasan. Tuh. Gitu. Akhirnya apa? Nggak Biasa bangun. begini, kalau pengantin baru, pengantin yang belum lama lah, dalam fase 10 6 tahun, bulan. 6 bulan masih hitungan lah. Istilahnya itu ini bisa rentan. Beda kalau yang pengantin udah di atas 20 tahun. Udah kayak pengantin kawan begini Nah, ya. kayak beginilah contohnya. Ini Walaupun udah kawan-kawan. walaupun kata berantem malam sama terus lagi gitu. sama kita lupa lah. Gitu. Itu. Nanti saya Kalau saya tahan ujian. dalam arti variasi kan ada yang disunahkan itu kan diselimutin, gitu kan, kayak Rasulullah itu kan jangan sampai polos-polos banget. Yang kedua juga jangan sampai melihat kelamin. Itu juga ada etika. Karena sering menjadikan lamur kalau kata Ya. tidak boleh, jangan. Bagaimanapun itu kita juga Jadi kalau kata Kiai mah benar. Jadi ada istilahnya adabnya. punya adab. Walaupun punya suami sendiri. Iya. Itu kan sesuatu. Kenapa? Nanti tadi itu dia kayaknya memang banyak secara psikologis. Ya nanti akan berpengaruh, entah timbul dari bentuk rasa malu atau apa bentuknya, itu kan bisa mempengaruhi secara karakteristik ketika kita nanti punya keturunan. Kalau dia kan nggak punya malu. Orang yang sering Malah bisa berzina, malu-maluin dia. orang yang sering berzina itu tuanya sering pikun atau lupaan. Dan orang yang sering melihat kelaminnya orang lain atau kelamin sendiri Waduh, itu berarti saya termasuk dia pernah apes saya berarti. tetap Berarti saya Kita pernah punya lihat adab. ini apes juga saya gitu. Ganti topik kah? Topik lah. ya, insya Allah sih omongan Om Dok begini jangan dimasukin lah ya buat japri ke kita Nggak aja. boleh, di sini nggak boleh baperan. Iya, iya. Di- Yang nonton juga nggak boleh baper. ini kan Boleh bagian mengkritik, dari boleh hubungan memberikan keluarga yang baru, apa saran, tapi saling jangan untuk apa. terbuka, bukan untuk mencari sesuatu yang menjadikan masalah, tidak, membuka masalah menjadi yang Udah baik. kayak pegadaian, Iya. mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa masalah, ya Iya. itu dasar latif. Itu Bun, ada pertanyaan Bun? Karena saat ada masalah. Jadi tadi Bu pertanyaannya memang suruh tenang aja pikirannya. Gimana cara menenangkan pikiran dia? Dia sukanya apa begitu? Kalau memang dia sukanya ada hiburan bisa menenangkan dia, ikuti aja jangan begitu. Konteksnya ke tukang sayur aja. Dia punya ajimat itu kasih sayang. Terus habis Kalau itu pagi-pagi itu kan ibu-ibu semua yang minum ramuan nganterin. aja, Bu. Ada yang Minum pakai ramuan, handuk, ada yang mandi. pakai daster. Kalau paling murah itu paling murah. Sifat kasih sayang Mandi itu tukang pagi. sayur. Yang kedua Mungkin minum ibu-ibu pagi sore Iya kan? air jahe, yang belum mandi kerubung. serai sama cengkeh. Oh, boleh. Ya, yang punya masalah. Ya begitu aja. Itu paling ringan mandi sore. Pertama dia harus fresh pikirannya, ikutin sesuai dia kesukaannya apa dia. Yang penting hatinya fresh. Jangan dibikin tegang. Kalau tegang memang saraf-saraf akan tegang sampai mempengaruhi itu. Yang kedua mandi pagi, karena mandi pagi itu bisa menyegarkan. Yang ketiga minuman itu. Kalau dia Gimana? itu setiap ada punya masalah nih, wah langsung larinya masih tegang nggak ya? Masih tegang nggak ya gitu? Jadi Iya. takut dia. Enggak, tapi betul. Yang saya tangkap itu harus kita selesaikan dengan masalah itu. Gali, nandur langsung. Mari bang. Itu. Kalau kita bilang kalau dipikirin begitu sugesti akhirnya pengaruh kepada pala atas dan bawah. Saya ada masalah apa enggak ya apa ya hajar, apalagi kalau stres. Itu berarti urat ini ada yang putus satu. Ya, nggak ada masalah juga hajar terus ya. Emang itu yang lebih enak, tapi ada yang putus satu sennya. Urat malunya. Itulah. Dah ganti topik apaan kek? Ya, topik gila gitu. Topik lah. Nah ini topiknya tuh. Kok ada kalimat perawan menarik, janda lebih menggoda itu apa mas? Wah ini ahli. Janda selalu terdepan. Perawan itu menarik, kalau janda lebih menggoda itu maksudnya gimana? Ya sebenarnya itu istilah yang berkembang. Milenial lah. Orang-orang milenial menyebutkan seperti itu. Janda selalu terdepan. Gitu. Karena memang kita melihat seperti Pengalaman. begini.
dalam sebuah pekerjaan pasti ada sebuah perbedaan antara yang fresh grade Iya. dengan yang bahasanya sudah punya pengalaman. Iya, iya, iya. Gitu. Nggak usah diajarin ya. Iya, Langsung ngerti ya. paham. Ngapain diajarin? Berarti kan ada sebuah nilai lebih di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga. Ada kekurangannya juga. Ah, itu dia. Kebablasan. Nah, itu. Osdol. Apa itu? Losdol. Oh, losdol. Terus Dol. Ada lagunya tuh Osdol. ini nggak paham bahasa Jawa deh nggak ini. Saya baru sebulan di Bekasi nggak tahu bahasa gitu-gituan. Nama di Iya, Belanda. itu harusnya lagunya apa biar pas nostor Apa ini tuh? kan Chester Bennington. Gosat gue kena. Gua kenal kagak. Coba kalau Kiai gimana? Kalau Kiai gimana? Apa itu? Kalau menurut janda dengan perawat, di dalam arti memang kan sekarang orang pada mengedepankan kayaknya karena membawa sugesti dari media itu perawan terdepan gitu kan. Iya. Terusnya perawan terdepan, janda terdepan, perawan kayaknya jadi akhirnya menjadi kebawa melepas tanpa ada tanggung jawab. Ini sebetulnya omongan yang sangat hasilnya disayangkan. Kalau memang menurut sunnah, Nabi juga mendapatkan, tetapi nilai keperawanan itu lebih tetap tinggi dibandingkan X, ya. Karena kenapa? Dinamakan perawan itu kan segel yang sangat rahasia. Kalau memang sudah second itu Nyarinya sudah. kira-kira yang apa, Mbak? Kalau Itu saya, tadi, yang kalau second saya apa segel. Oh, segel. Kalau saya mau nyari masih segel. Istilahnya tuh kalau voucher belum dikerok, Bu. Kalau di dikerok itu antara kita pungut di jalan bekas sudah. Jadi ada lagunya tuh. Apa itu? Apa itu? Hayang kawin win win, hayang kawin win. Yes, Itu ada. Pokoknya minta yang disegel gitu. Ada tuh. Jadi ngambil enak yang disegel. Tetapi kalau memang ada jodoh yang mau kedua, ketiga itu yang sudah second ya nggak jadi. Karena yang disegel juga kadang 60 tahun ada yang belum kawin. Nah itu bagaimana? Tua-tua juga. Ada juga yang masih perawat. Iya itu yang saya bilang, usia itu tidak menjamin, tetapi keperawanan itu kan yang menjamin. Kalau keperawanan itu nggak distatuskan dalam masalah usia. Nanti besok aku tak operasi plastik kayak dia. Itu aja Bu, beli lem Korea. Jadi sangat-sangat susah. Pakem. Murah cuma 1.500. 6.000. Nah, yang penting meja saya nggak jebol. Saya udah pakai itu buat nyambung-nyambung bagus, meja saya jadi nyambung. Yang jelas kondisi tetap perawan lebih tertinggi, lebih terjaga. Kan tadi udah bilang perawan menarik, Ya, janda lebih menggoda. ya, goda. Karena dalam arti pengalaman. Hah? Ini maksudnya jalannya begini. Kalau kita lihat ya memang sekarang udah nggak mungkin kalau beliau dapat perawan lagi seperti anak dengan bapak, manggilnya bisa om nanti di mall. Om, gitu kan. Jadi memang udah cocok antara beliau dengan ini karena sudah terpaut umur yang pas. Kalau dipanggil tante masih bisa. Kalau saya kan sama anak saya, sama istri saya ke mall dipanggil sama SPG-nya, om mau pilih baju yang mana? Oh, berarti saya masih dulu sudah bisa. Sekarang saya masih Kong. Ya, Ah. Bapak. kadang sering ada yang belum kenal saya ditanya beliau bini keberapa?